1896 Batu Loncatan. Apa yang bisa menjadi jarum abadi era Qianwood Domain? Itu tidak lebih dari jarum perak yang paling biasa. Jumlah peri kuno di kerajaan peri kami yang mampu memicu jarum perak terlalu banyak untuk dihitung. Petik 2. Jika Chu Feng mampu memicu jarum abadi zaman keemasan kerajaan elf kita, aku tidak akan keberatan, kata ayah Xian Yuyin. Putri Lingyu, kamu telah menyebutkan banyak poin kuat Chu Feng. Baik secara terbuka maupun diam-diam kamu hanya mencoba mengatakan bahwa Chu Feng lebih kuat dari aku, bukan? Petik 2. Karena itu yang terjadi, aku akan menggunakan kebenaran untuk membuktikan apakah aku atau Chu Feng lebih kuat. Hari ini, aku akan bersaing dengannya dalam memicu jarum abadi zaman keemasan kuno. Aku akan melihat siapa yang akan dapat memicu lebih banyak. Jika dia mampu melampaui angka yang dapat aku picu, aku akan menarik diri dari bepergian ke formasi pembunuhan darah menyantap, kata Xian Yuyin. Itu tidak akan terjadi. Jika kamu ingin bersaing, kamu dapat bersaing dengan kekuatan pertempuran atau kekuatan roh dunia. Namun, kamu memutuskan untuk bersaing dalam memicu jarum abadi era kuno. Petik 2. Kita semua tahu bahwa jarum abadi era kuno mudah dipicu oleh kita peri elf kuno. Namun, bagi manusia, mereka begitu sulit dipicu sehingga mirip dengan memanjat langit. Sejak awal sejarah, hanya ada satu manusia yang mampu memicu jarum abadi era kuno sebelum Chu Feng. Dan itu adalah King Xuantian. Petik 2. Siapa King Xuantian? Dia adalah orang terkuat di tanah suci bela diri pada masanya. Petik 2. Di kerajaan elf kami memiliki banyak individu yang mampu memicu jarum abadi era kuno. Namun, yang mana dari mereka yang bisa dibandingkan dengan King Xuantian itu? Xian Miao Miao berkata dengan suara nyaring. Pada saat itu, bahkan berbagai karakter agung elf era kuno pun terdiam. Ada banyak elf era kuno yang mampu memicu jarum abadi era kuno. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dibandingkan dengan King Xuantian. Jadi, fakta bahwa kamu dapat memicu jarum abadi era kuno tidak berarti apa-apa. Namun, Chu Feng bisa memicu jarum abadi era kuno bukanlah masalah kecil. Petik 2. Bahkan jika kamu dapat memicu 9 Immortal Needles 9 era kuno emas, kamu tidak akan dapat membandingkan dengan Chu Feng memicu jarum abadi era perak tunggal, lanjut Xian Miao Miao. Chu Feng berhenti bersembunyi di belakang seorang wanita. Aku bertanya padamu apakah kamu berani menerima tantangan aku atau tidak? Xian Yuyin sangat marah oleh Xian Miao Miao sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Merasa tak berdaya, dia langsung bertanya pada Chu Feng dan mengabaikan Xian Miao Miao. Aku bersedia mencobanya, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Ekspresinya yang tenang dan percaya diri adalah perbedaan yang jelas dari ekspresi marah Xian Yuyin. Sementara orang awam mungkin tidak peduli dengan hal semacam ini, orang-orang yang hadir adalah orang yang luar biasa. Raja Elf, 4 tetua Grand, 8 pelindung, dan immortal yang tak terukur semuanya memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng setelah memperhatikan detail kecil ini. Chu Feng, kamu tidak perlu bersaing dengannya. Ini benar-benar terlalu tidak adil, melihat bahwa Chu Feng sebenarnya berencana untuk menerima tantangan, Xian Miao Miao segera berbicara untuk menghentikannya. Chu Feng, memang benar ini sangat tidak adil. Selain itu, tidak perlu bagimu untuk bersaing dengannya untuk menemani Miao Miao. Dia tidak punya suara dalam hal ini, bahkan Putri Lingyu juga mulai mendesak Chu Feng menentangnya. Tapi, lebih dari membuktikan diriku, aku benar-benar ingin membuatnya diam, Chu Feng sedikit tersenyum. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi serius dan memandang ke arah Xian Miao Miao, percayalah padaku. Aku pasti akan menemani kamu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, wajah kecil Xian Miao Miao segera menjadi kaku. Dia tertegun dan tidak tahu harus berkata apa untuk menghentikan Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Namun, pemandangan biasa ini benar-benar diingat oleh Xian Yuyin. Dia berpikir tentang bagaimana Xian Miao Miao membencinya, dan bagaimana dia bertindak seperti anak kucing kecil yang taat di depan Chu Feng. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia bisa menghirup api hanya dengan membuka mulutnya. Dia sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah berada di ambang meledak. Chu Feng, jika kamu memiliki keberanian, ikuti aku. Hari ini, aku akan memberitahumu jarak antara kamu dan aku. Xian Yuyin berteriak pada Chu Feng. Kemudian, dia terbang keluar dari aula istana. Chu Feng terbang mengejarnya, mengikuti di belakangnya. Xian Miao Miao dan Putri Lingyu juga terbang mengejar Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang lain yang hadir di aula istana era kuno saling memandang. Kemudian, mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan terbang mengejar mereka. Bahkan tokoh-tokoh besar ini tidak mau ketinggalan pada pertunjukan hebat ini. Chu Feng, apa yang Xian Yuyin rencanakan untuk bersaing denganmu bukan jenis jarum abadi zaman perak kuno yang sama dengan yang kamu picu di Qianwood Domain. Alih-alih, itu jarum abadi zaman keemasan kuno. Petik 2. Ada perbedaan besar antara jarum abadi zaman perak kuno dan jarum abadi zaman keemasan kuno. Meskipun metode pemicunya adalah sama, tambak abadi era kuno di mana jarum emas berada memiliki tekanan yang tidak dapat dibandingkan dengan tambak abadi era kuno. Selanjutnya, jarum perak hanya dapat dipicu pada hari-hari khusus setiap tahun. Namun, jarum emas dapat dipicu kapan saja. Selain itu, seseorang dapat memicu mereka berkali-kali berturut-turut. Petik 2. Kolam abadi era kuno yang sedang kita tuju terletak di wilayah paling tengah kerajaan peri kita. Ada total 9 jarum abadi zaman keemasan kuno di sana.
Untuk elf era kuno biasa, mereka tidak akan mampu memicu bahkan satu jarum abadi era emas tunggal. Mereka yang mampu memicu jarum emas semuanya dianggap jenius, dan akan dipelihara dengan fokus. Kakakku pernah memicu 4 jarum abadi zaman keemasan kuno. Sedangkan untuk Xian Yuyin, dia memicu 5 jarum abadi zaman keemasan kuno. Xian Miao Miao membandingkan kakak perempuannya dengan Xian Yuyin. Perbandingan ini sangat praktis, dan dengan jelas mengungkapkan betapa kuatnya Xian Yuyin. Namun, Chu Feng tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia bertanya pada Xian Miao Miao, kalau begitu, berapa banyak yang kamu picu? 9, kata Putri Lingyu. 9, mendengar nomor itu, Chu Feng terkejut. Memang itu 9. Dia telah memicu 4 jarum abadi zaman keemasan kuno daripada Xian Yuyin, dan 5 jarum abadi zaman keemasan kuno daripada aku. Petik 2. Dulu ketika adik perempuanku memicu jarum abadi zaman keemasan kuno, bahkan para tetua terkejut. Alasan untuk itu adalah karena dia telah menciptakan tanda abnormal 9 kilat yang membumbung ke langit, kata Putri Lingyu. 9 kilat melonjak ke langit, Chu Feng mengungkapkan tatapan ingin tahu. Ya, 9 aliran petir menjulang ke langit. Mereka tidak hanya menerangi seluruh wilayah, mereka juga tampak memiliki kehidupan, dan sangat luar biasa, kata Putri Lingyu. Mereka tidak luar biasa, itu lebih rendah dari pemandanganmu yang memicu jarum abadi era kuno saat itu, kata Xian Miao Miao. Oh itu benar, Chu Feng, aku pernah mendengar dari Miao Miao bahwa kamu memunculkan tanda abnormal yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kamu memicu jarum abadi. Menurut Miao Miao, itu bahkan lebih luar biasa dari 9 kilat yang menjulang ke langit. Apakah itu benar? Putri Lingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tanda abnormal disebabkan oleh terobosan aku, kata Chu Feng. Itu benar kalau begitu. Dalam hal ini, aku benar-benar ingin melihat tanda abnormal seperti apa yang akan kamu sebabkan ketika kamu mencapai terobosan. Putri Lingyu memiliki ekspresi antisipasi. Kalau begitu, aku akan memberitahumu untuk membiarkanmu datang menonton lain kali aku mencapai terobosan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ini kesepakatan, kata Putri Lingyu. Pasti, Chu Feng mengangguk. Aku juga ingin menonton, kata Xian Miao Miao. Oke, aku akan membawamu juga, kata Putri Lingyu sambil tersenyum. Pada saat Chu Feng dan yang lainnya sedang melakukan perjalanan ke jarum abadi zaman keemasan kuno, ayah Xian Yuyin tiba di samping Xian Yuyin dan memberinya pelet obat khusus. Setelah diam-diam menerima pelet obat dari ayahnya, Xian Yuyin mengungkapkan ekspresi bingung. Adapun ayah Xian Yuyin, ia mengirim transmisi suara rahasia ke Xian Yuyin. Saat itu, kamu hanya sedikit jauh dari memicu 6 jarum abadi zaman keemasan kuno. Itu sebabnya aku meminta Avaricious Immortal untuk menghaluskan pelet obat ini untuk kamu. Selama kamu menggunakannya, kamu pasti akan dapat memicu 6 jarum abadi zaman keemasan kuno. Petik 2. The Avaricious Immortal menghabiskan total 3 tahun untuk meramu pelet obat ini. Dia akhirnya berhasil meramu dan menyerahkannya ke tanganku. Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu dapat menggunakannya secepat ini. Petik 2. Terima kasih, ayah. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, ekspresi Xian Yuyin berubah menjadi sukacita. Awalnya, dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Chu Feng. Namun, dengan pelet obat ini, ia akan dapat memperluas perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, dia akan bisa dihargai lebih tinggi oleh kerajaan elf. Adapun Chu Feng, dia akhirnya dibenci oleh orang lain. Dia yakin bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk menjadi batu loncatannya. Bab 1897 tangkap semua. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di kolam abadi era kuno. Di atas permukaan air multiwarna adalah 9 pilar emas yang melonjak langsung ke langit. 9 pilar emas tampak sangat luar biasa. 9 pilar berdiri dengan tertib seperti 9 penjaga yang melindungi daerah itu. Mereka adalah jarum abadi zaman keemasan kuno. Chu Feng, hati-hati. Setelah Xian Yuyin selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia melompat langsung ke kolam abadi era kuno. Dia merasa bahwa dia harus menjadi orang pertama yang memasuki kolam abadi era kuno. Alasan untuk itu adalah karena dia akan dapat memberikan tekanan besar kepada Chu Feng setelah memicu 6 jarum abadi zaman keemasan kuno. Selain itu, dia merasa bahwa Chu Feng tidak mampu memicu jarum abadi zaman keemasan kuno. Bahkan jika dia mampu, dia akan, paling banyak, dapat memicu 1 jarum abadi era emas tunggal. Pada saat itu, dia akan dapat membentuk kontras yang jelas untuk menunjukkan betapa tidak kompetennya Chu Feng. Chu Feng, 9 jarum abadi era kuno di sini memang berbeda dari yang ada di Qianwood Domain. Berapa persen kepastian yang kamu miliki dalam berhasil memicu mereka? Egi bertanya. Jika aku mengatakan aku bisa memicu ke-9, maukah kamu mempercayai aku? Tanya Chu Feng. Haha, tepatnya kepercayaan dirimu yang aku suka, kata Egi. Aku hanya bercanda. Jarum abadi era kuno di sini sangat luar biasa. Mereka telah menyebabkan tekanan di kedalaman kolam menjadi sangat kuat. Bahkan aku saat ini, meskipun kekuatanku jauh melebihi kekuatanku sebelumnya, tidak memiliki banyak kepastian untuk dapat memicu ke-9 jarum abadi keemasan zaman keemasan. Namun, sejak aku datang ke sini, aku harus melakukan semua yang aku bisa. Jika aku benar-benar dapat memicu ke-9 dari mereka. Chu Feng tidak menyelesaikan kata-katanya. Alasan untuk itu adalah karena itu hanya dugaan saja.
Kembali ketika dia memicu jarum abadi era kuno di Cianwood Domain, dia telah memperoleh cukup banyak panen darinya. Itu memungkinkan dia untuk menerobos ke ranah Martial King di tempat. Jika jarum abadi zaman keemasan kuno di tempat ini juga dapat membawa manfaat bagi Chu Feng, maka panen yang akan dia dapatkan seharusnya jauh lebih baik daripada apa yang dia dapat dapatkan dari jarum abadi zaman perak kuno. Chu Feng tidak memiliki harapan berlebihan seperti bisa mencapai terobosan kepada Kaisar Bela Diri. Namun, dia berharap bahwa dia akan dapat membuat kemajuan dengan kultivasinya. Paling tidak, dia berharap panen di sini akan menjadi dasar bagi terobosan masa depannya kepada Kaisar Bela Diri. Selama Chu Feng menjadi Kaisar Bela Diri yang sebenarnya, dia akan bisa menyelamatkan Yaoer di Gunung Cianwood. Pada saat Chu Feng sedang merenungkan, sebagian besar dari orang-orang memiliki mata mereka tertuju pada 9 Immortal Needles era kuno emas. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa Xian Yuyin pasti akan dapat memicu jarum abadi era kuno. Satu-satunya pertanyaan adalah waktu yang diperlukan dan berapa banyak yang bisa dipicunya. Bas. Benar saja, tidak lama kemudian, jarum abadi zaman keemasan kuno mulai bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan. Hanya, ini bukan cahaya perak. Sebaliknya, itu adalah cahaya keemasan. Pada saat yang sama, rune dan simbol yang tak terhitung mulai tersebar di seluruh tempat seolah-olah mereka hidup. Secepat ini, pada saat itu, mata Chu Feng mulai bersinar. Dia tidak berharap Xian Yuyin dapat memicu jarum abadi era kuno pertama ini secepat ini. Rumble. Segera setelah itu, guntur yang menusuk telinga meledak dari atas jarum abadi era kuno itu. Keributan besar menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Suara itu benar-benar terlalu menusuk telinga. Tidak hanya itu membawa intimidasi besar ke hati seseorang. Praktis setiap orang yang hadir terintimidasi oleh guntur itu. Tepat setelah guntur yang sangat mengesankan terdengar, sambaran petir hijau menyilaukan keluar dari puncak jarum abadi era kuno itu. Petir hijau itu sangat tebal, dan tampak sangat luar biasa, seperti naga besar yang terbuat dari baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tampilan kekuatan tak tertandingi yang mengesankan, ia menaklukkan segalanya di depan jalannya dan menutupi langit. Baut petir yang padat membentuk jaring petir yang sangat besar. Lebih jauh, jaring itu masih terus bertambah tanpa henti. Seolah-olah itu berencana untuk menutup seluruh langit. Liar dan sombong. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan kekuatan tak tertandingi dari petir hijau itu. Gemuruh. Segera, ledakan keras lainnya terdengar dari Immortal Needle era kuno lain, dan sambaran petir melonjak ke langit. Ketika sambaran petir hijau yang kedua melonjak ke langit, jaring cahaya di langit menjadi lebih menyilaukan dan mengesankan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan dipenuhi dengan takjub dan kekaguman yang tak ada habisnya. Namun, kerumunan yang hadir tampaknya sudah terbiasa dengan tontonan semacam ini. Meskipun mereka memiliki senyum gembira di wajah mereka tidak terlalu terkejut olehnya. Setelah 2 jarum emas pertama dipicu secara berurutan, jarum abadi zaman keemasan kuno ketiga, keempat dan kelima juga dipicu secara berurutan. Kecepatan di mana mereka dipicu bisa dikatakan sangat cepat. Pada saat itu, elf era kuno yang tahu bakat Xian Yuyin dengan baik mengangguk puas, karena Xian Yuyin tidak mengecewakan mereka. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa bisa memicu 5 jarum abadi zaman keemasan kuno adalah batas Xian Yuyin. Tiba-tiba, Avaricious Immortal menunjuk ke jarum abadi era kuno lain dan berteriak kaget, "Cepat, lihat, jarum abadi era kuno emas lain sedang menyala." Sebagai tanggapan, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke jarum abadi era kuno itu. Pada saat itu, mata dari hampir semua elf era kuno yang hadir mulai bersinar dengan takjub. Jarum abadi zaman keemasan ke-6 telah dipicu. Xian Yuyin telah memecahkan rekor terbaik sebelumnya. Mengenai catatan baru ini, itu juga rekor terbaik yang berhasil diperoleh oleh Raja Elf Kerajaan saat ini. Pada saat itu, tetua dan pelindung elf era kuno semua tanpa sadar melirik Raja Elf. Seolah-olah mereka menunjukkan bahwa budidaya Xian Yuyin akan dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Raja Elf saat ini. Sialan, orang itu, bagaimana dia? Pada saat ketika mayoritas peri kuno-kuno merasa gembira atas masalah ini. Xian Miao Miao dan saudara perempuannya Xiang Lingyu mengerutkan kening dengan ekspresi gelisah. Sebenarnya, kedua saudara perempuan itu tidak akan peduli tentang berapa banyak jarum abadi era kuno Xian Yuyin akan dapat memicu pada waktu biasa. Namun, hari ini berbeda, karena Xian Yuyin bersaing dengan Chu Feng untuk melihat siapa yang dapat memicu lebih banyak jarum abadi era kuno. Bagi Xian Yuyin untuk benar-benar membuat kemajuan pada saat seperti itu dan memicu 6 jarum abadi zaman keemasan kuno sangat buruk bagi Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin kedua saudara perempuan itu merasa nyaman? Namun, hasilnya sudah ditentukan. Xian Yuyin telah berhasil memicu 6 jarum abadi era kuno. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Splash! Sementara petir hijau yang memenuhi langit masih ada di langit, Xian Yuyin terbang kembali dari kolam abadi era kuno. Dia memiliki senyum puas di wajahnya. "Yuyin, kamu benar-benar telah memberi kami kejutan yang menyenangkan." Pada saat itu, belum lagi pelindung, bahkan 4 tetua besar secara pribadi telah melangkah maju untuk menerima Xian Yuyin. Untuk memicu 6 jarum abadi era kuno secara tidak langsung berarti bahwa bakat Xian Yuyin bahkan lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dihujani dengan pujian, senyum di wajah Xian Yuyin semakin lebar. Dia melirik Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, giliranmu."
Namun, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba pamer dan akhirnya mati di sana. Sementara kematianmu tidak masalah, aku khawatir mayatmu akan mengotori air dari kolam abadi era kuno kita. Petik 2. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Chu Feng tersenyum ringan. Dia tidak menjadi marah karena provokasi Xian Yuyin. Namun, melihat betapa tenang dan terkumpulnya Chu Feng, Xian Yuyin mengungkapkan ekspresi marah di matanya. Alasan untuk itu adalah karena ekspresi Chu Feng membuatnya merasa seolah-olah Chu Feng tidak pernah menempatkannya di matanya sepanjang waktu. Perasaan semacam ini sangat tidak menyenangkan baginya. Pada saat itu, Chu Feng tidak terburu-buru memasuki air. Sebagai gantinya, dia menunggu sampai petir di langit menghilang, dan jarum abadi era kuno yang memancarkan petir kembali normal sebelum melompat ke tambak abadi era kuno. Melihat bahwa Chu Feng telah memasuki air, Xian Miao Miao dan saudara perempuannya Xian Lingyu keduanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Setelah Chu Feng memasuki air, dia bergerak sangat cepat. Seperti naga air, ia dengan cepat menyelam ke kedalaman kolam abadi era kuno. Saat Chu Feng menyelam lebih dalam dan lebih dalam, tekanan kuat tumbuh semakin kuat. Untungnya, Chu Feng belum terpengaruh oleh tekanan itu. Itu adalah... Tiba-tiba, Chu Feng berhenti menyelam dan mengalihkan pandangannya ke daerah terdekat. Di tempat itu, ada organisme jenis khusus. Organisme itu hanya sebesar kunang-kunang. Namun, itu benar-benar transparan, tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan, itu bahkan tidak memancarkan aura apapun. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan mata langitnya, Chu Feng mungkin tidak selalu bisa melihat organisme itu juga. Chu Feng telah bertemu organisme itu sebelumnya di kolam abadi era Qianwood Domain. Mereka adalah semacam sumber daya budidaya. Pop. Karena penasaran, Chu Feng meraih organisme dan memecahnya. Kemudian, itu berubah menjadi energi alam, masuk melalui telapak Chu Feng dan melakukan perjalanan ke dantiannya. Tepat setelah itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Energi ini sebenarnya sepadat ini, meskipun organisme ini memiliki penampilan yang sama persis dengan yang ada di kolam abadi era domain Qianwood. Energi alami yang dikandungnya adalah dunia yang terpisah. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan 3 organisme aneh di dekatnya. Setelah dia menangkap mereka dengan tangannya, mereka benar-benar mengeluarkan jenis energi alam yang sangat padat. Tampaknya perjalanan aku benar-benar tidak dibuat sia-sia. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira. Meskipun satu pun dari organisme seperti itu hanya mungkin memiliki jumlah energi alam yang dapat diabaikan untuk Chu Feng. Tampaknya bahwa kolam abadi era kuno ini memiliki banyak sekali organisme semacam itu. Jika dia bisa menangkap mereka semua dan memperbaikinya, dia pasti akan mendapatkan panen yang cukup besar. Bahkan mungkin baginya untuk mencapai terobosan ke Kaisar Bela Diri. Wos. Berpikir tentang itu, Chu Feng berhenti menyelam lebih dalam, dan bukannya mulai berenang di sekitar. Dia berenang di sekitar 9 abadi Immortal Needles era emas saat dia secara bertahap menyelam lebih dalam, sambil mencari organisme yang menakjubkan. Chu Feng berencana untuk menangkap semua organisme aneh di kolam abadi era kuno ini dan memperbaikinya. Bab 1898 menusuk petir emas melalui langit. Seolah-olah dia adalah jaring yang tak terhindarkan, Chu Feng mulai dengan hati-hati mengumpulkan organisme yang menakjubkan di kedalaman Immortal Pond. Dia berencana untuk menangkap mereka semua dalam sekali jalan dan tidak membiarkan satu pun lolos. Lagi pula, bahkan jika dia membiarkan mereka tetap, peri kuno tidak akan bisa menangkap mereka. Karena itu, daripada menyia-nyiakannya, lebih baik baginya untuk menggunakannya. Namun, tindakan Chu Feng membutuhkan banyak waktu. Sementara Xian Yuyin telah berhasil memicu 6 jarum abadi era kuno emas hanya dalam 2 jam, Chu Feng telah berada di perairan selama total 16 jam sekarang. Namun, masih belum ada suara aktivitas darinya. Pada saat itu, langit sudah gelap, dan sekarang jauh di malam hari. Meskipun itu malam, tidak hanya kecemerlangan multiwarna dari kolam abadi era kuno tidak berkurang, itu malah meningkat. Namun, ketika kecemerlangan itu bersinar di wajah Xian Miao Miao, itu mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Sudah begitu lama, bisakah Chu Feng mati di sana? Bukankah aku sudah memberitahunya untuk tidak mencoba pamer? Namun dia menolak untuk mendengarkan. Jika dia akan mati di sana, dia akhirnya akan mengotori air dari kolam abadi era kuno kita, kata Xian Yuyin mengejek dari samping. Meskipun Xian Miao Miao marah dengan kata-kata itu, dia lebih khawatir tentang Chu Feng. Memikirkan itu, tubuhnya benar-benar mulai bergerak, dia berencana untuk melompat ke kolam abadi era kuno untuk mencari Chu Feng. Miao Miao, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Namun, sebelum Xian Miao Miao bisa mendekati kolam abadi era kuno, sesosok tiba di depannya dan menghentikannya. Itu adalah ayah Xian Yuyin. Biarkan aku pergi, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Chu Feng, kata Xian Miao Miao dingin. Aku khawatir tidak bisa melakukannya. Kompetisi ini adalah sesuatu yang secara pribadi disetujui Chu Feng. Bahkan kamu tidak dapat mengganggu itu. Petik 2. Selain itu, bukankah kamu sangat percaya diri padanya? Kenapa kamu malah khawatir tentang dia sekarang? Yakinlah, tetap bahwa Chu Feng adalah seseorang yang memicu jarum abadi era kuno sebelumnya. Tidak ada yang akan terjadi padanya, kata ayah Xian Yuyin dengan senyum berseri-seri. Penampilannya sangat keji. Ayah kerajaan, pada saat itu, Xian Miao Miao mengalihkan pandangannya kepada ayahnya, Raja Peri. Miao Miao, tidak ada salahnya untuk menunggu sedikit lebih lama, kata The Elf King.
Tapi, meskipun Xiao Miao Miao tidak mau menerima itu, seperti yang dikatakan ayahnya, dia akhirnya tidak punya pilihan selain menaatinya. Miao Miao, ada apa? Apakah kamu sangat percaya diri dengan Chu Feng itu? Mengapa kamu mulai kehilangan kepercayaan sekarang? Xian Yuyin tiba di depan Xian Miao Miao dan berbicara dengan nada yang sangat mengejek. Xian Yuyin, kamu baru saja memicu 6 jarum abadi era kuno. Jangan bertindak seperti ini dengan puas, kata Xian Miao Miao dingin. 6 jarum abadi era kuno secara alami sangat kurang jika dibandingkan dengan kamu, Xian Miao Miao. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng, aku khawatir itu akan memaksa Chu Feng menjadi tidak berharga, kata Xian Yuyin dengan puas. Sombong apa? Xian Miao Miao melemparkan pandangan kejam ke Xian Yuyin. Tatapannya dipenuhi dengan jijik. Haha, apakah ini arogansi atau kepercayaan diri? Miao Miao, kamu sendiri yang paling tahu, kata Xian Yuyin dengan tawa. Kali ini, Xian Miao Miao bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Namun, Xian Yuyin juga tidak marah. Ketika dia merasa telah meraih kemenangan, dia terus memprovokasi Xian Miao Miao, Miao Miao. Apakah kamu tidak berpikir bahwa Chu Feng akan dapat mengalahkan aku bahkan dalam memicu jarum abadi era kuno? Tentu saja, kata Xian Miao Miao. Hahaha, Xian Yuyin terkekeh. Lalu, dia berkata, karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita bertaruh? Xian Miao Miao tidak repot-repot memperhatikan Xian Yuyin. Namun, Xian Yuyin melanjutkan, adalah Chu Feng yang setuju untuk bersaing dalam memicu jarum abadi era kuno. Dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Petik 2. Aku tahu kamu tidak suka padaku. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh dengan semua taruhan kita di Chu Feng. Jika Chu Feng bisa mengalahkan aku tidak akan lagi mengganggu kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pergi jalan kamu dan aku akan pergi milikku. Petik 2. Namun, jika Chu Feng dikalahkan oleh aku, kamu pasti akan menyuruh aku menemani kamu ke formasi pembantaian menyantap darah. Apakah kamu berani bertaruh? Petik 2. Xian Miao Miao melirik Xian Yuyin. Namun, dia hanya meliriknya dengan kejam dan tidak menjawabnya. Pada saat itu, dia khawatir tentang keselamatan Chu Feng, dan tidak memiliki mood untuk mengganggu orang yang tak tahu malu ini. Miao Miao, jika kamu setuju untuk bertaruh denganku, kita dapat menetapkan batas selama 2 jam. Jika Chu Feng masih tidak memicu jarum abadi era kuno dalam waktu 2 jam, bahkan jika dia akan dikalahkan. Aku pribadi akan memasuki kolam immortal dan membawanya keluar untuk mencegah dia sekarat di sana. Xian Yuyin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xian Miao Miao. Dan benar-benar menggunakan keselamatan Chu Feng sebagai taruhan. Aku tidak perlu pergi, aku akan pergi, kata Xian Miao Miao. Kalau begitu, itu berarti kamu telah menerima perjudianku? Tanya Xian Yuyin. Meskipun dia sangat tidak mau, Xian Miao Miao akhirnya mengangguk pada akhirnya. Dia tidak bertaruh sehingga Xian Yuyin bisa menjauhkan diri darinya. Dia hanya ingin bisa memasuki kolam abadi era kuno dan menyelamatkan Chu Feng setelah 2 jam berlalu. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng karena dia. Putri Lingyu telah melihat dan mendengar seluruh percakapan antara Xian Yuyin dan Xian Miao Miao. Namun, dia tidak menghentikan mereka, karena dia juga sangat khawatir untuk Chu Feng. Sampai sekarang, hasil dari kompetisi tidak lagi penting. Yang dia inginkan hanyalah agar Chu Feng bisa kembali dengan selamat. Setelah Xian Miao Miao menerima taruhan itu, Xian Yuyin mengungkapkan senyum yang sangat bangga di wajahnya. Cara dia melihatnya, Chu Feng ditakdirkan untuk kalah, dan dia akan bisa memenangkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan Xian Miao Miao sendiri. Selama dia memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan Xian Miao Miao sendiri, dia akan dapat menggunakan metode untuk membuat Xian Miao Miao jatuh cinta padanya. Pada saat genting seperti itu, dia juga tidak keberatan menggunakan metode tercela. Sepertinya manusia hanyalah manusia, bahkan Chu Feng tidak dapat memicu jarum abadi era kuno emas. Petik 2. Pada saat itu, Avaricious Immortal menghela nafas dan berkata, meskipun aku juga mengakui bahwa teman kecil Chu Feng memiliki bakat luar biasa, dia benar-benar agak sombong. Itu bukan kualitas yang baik untuk dimiliki. Meskipun dia tampaknya memuji Chu Feng, dia sebenarnya mengejek Chu Feng karena terlalu sombong. Tampaknya hasil dari kompetisi telah diputuskan. Pada saat itu, berbagai karakter agung kerajaan elf semua merasa bahwa Chu Feng tidak dapat memicu jarum abadi zaman keemasan kuno. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng akan dikalahkan oleh Xian Yuyin, mereka semua, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, memiliki beberapa harapan Chu Feng. Dengan demikian, kesimpulan ini mengecewakan mereka. Namun, tepat pada saat itu, jarum abadi era kuno benar-benar mulai mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cepat, lihat, Chu Feng berhasil. Putri Lingyu adalah orang pertama yang memperhatikan adegan ini. Dia segera berteriak ketakutan. Saat berikutnya, sambaran petir emas keluar dari jarum abadi era kuno itu. Seperti naga emas, ia menghadapi dunia dengan kekuatan penguasa dan melayang ke langit. Rumble. Setelah menembus langit, itu mengeluarkan ledakan keras. Kemudian, petir emas itu berubah menjadi pasukan petir emas. Dengan tampilan kekuatan yang mengesankan, itu mulai menyebar ke segala arah. Itu menguasai langit, mengubah langit hitam pekat warna emas yang menyilaukan. Melihat adegan ini, Xian Yuyin, ayahnya dan Avaricious Immortal mulai mengerutkan kening.
Adegan yang paling tidak ingin mereka lihat sebenarnya telah terjadi. Chu Feng sebenarnya berhasil. Dia berhasil. Dia telah memicu jarum abadi zaman keemasan kuno. Yai. Pada saat itu, Xian Miao Miao mulai melompat-lompat kegirangan, dan meneriakkan sorakan untuk Chu Feng tanpa henti. Bahkan Raja Elf, 4 tetua agung, pelindung, dan banyak ahli elf era kuno lainnya mengungkapkan senyum ringan di wajah mereka. Bagi mereka, hasil dari kompetisi tidak penting lagi. Selama Chu Feng mampu memicu Immortal Needle era kuno emas, itu akan membuktikan betapa kuatnya dia. Bagaimanapun, dia hanya manusia biasa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah manusia telah memicu jarum abadi era kuno? Petik 2. Ketika kilat keemasan menutupi langit malam, semua peri era kuno di kerajaan peri memperhatikan tanda luar biasa yang luar biasa itu. Semua orang yang melihat kilat emas memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka. Mereka semua sangat terkejut, karena mereka tahu bahwa kilat keemasan mewakili manusia. Seorang manusia telah memicu jarum abadi zaman keemasan kerajaan elf. Bab 1899 Keajaiban. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak salah menilai kamu. Xian Miao Miao masih melompat-lompat, berteriak dan berteriak kegirangan. Meskipun dia sangat senang karena jarum abadi era kuno telah dipicu, dia bahkan lebih bahagia karena Chu Feng aman dan sehat sekarang. Xian Yuyin dengan hati-hati mengamati ekspresi ceria dan bahagia yang dimiliki Xian Miao Miao. Dia telah membawanya ke hati. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat berdiri di sana, dia memancarkan kecemburuan lebat dari kepala sampai ujung kaki. Karena kecemburuan itu, Xian Yuyin bergumam, jadi apa? Xian Yuyin, Chu Feng telah memicu jarum abadi era kuno, apalagi yang harus kamu katakan? Kata Xian Miao Miao kepada Xian Yuyin dengan puas. Itu hanyalah jarum abadi era kuno tunggal. Apa yang bisa menandakan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Chu Feng akan dapat memicu 7 jarum abadi era kuno untuk melampaui aku? Petik 2. Aku akan memberitahumu ini. Dia bahkan tidak harus memicu 7 jarum abadi era kuno. Selama dia dapat memicu 6, jumlah yang sama dengan yang aku miliki, aku akan menganggapnya sebagai kemenangannya, kata Xian Yuyin dengan puas. Bas, 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 bas. Tepat setelah kata-kata Xian Yuyin meninggalkan mulutnya, 5 jarum abadi era kuno lainnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. 5 jarum abadi era kuno dipicu. Chu Feng telah memicu 5 jarum abadi era kuno berturut-turut. Menambahkan 1 dari sebelumnya, ia telah memicu tepat 6. Dia telah memicu jumlah yang sama dari jarum abadi era kuno seperti Xian Yuyin. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Pada saat itu, Xian Yuyin tertegun. Dia sangat berharap adegan di depannya palsu. Zes. Saat berikutnya, 5 petir emas ditembakkan dari 5 jarum immortal era kuno, bergabung dengan pasukan petir di langit. Dalam sekejap, kilat emas di langit tumbuh lebih terang dan lebih indah. Saat ia menyapu cakrawala, itu mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Feng, dia benar-benar berhasil memicu 6 jarum abadi era kuno seperti Yuyin. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan karakter agung yang dihadirkan oleh Immortal Pon era kuno terpana oleh pemandangan di depan mereka. Namun, ini hanyalah permulaan. Ketika 6 jarum abadi era kuno dipicu, jarum abadi era ke-7 dan ke-8 juga dipicu secara berurutan. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Tatapan Xian Yuyin berkedip-kedip dan ekspresinya menjadi sangat sedih. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Manusia biasa benar-benar berhasil memicu 8 jarum abadi era kuno. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibayangkan orang. Pada saat itu, bahkan Xian Miao Miao dan Putri Lingyu terpana. Tubuh mereka gemetar karena kegembiraan, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Sungguh, mereka berdua benar-benar terpesona. Sebanyak 8 jarum abadi era kuno, ini benar-benar terlalu mengejutkan. Bahkan untuk elf era kuno, jika salah satu dari mereka mampu memicu banyak jarum abadi era kuno itu akan menyebabkan seluruh kerajaan elf berkobar dengan kegembiraan. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan bagaimana perasaan mereka melihat seorang manusia mencapai prestasi seperti itu. Setelah beberapa saat terpana dengan kegembiraan, Putri Lingyu berkata, satu kiri. Apakah Chu Feng dapat memicu semua 9 jarum abadi era kuno dan menciptakan kembali 9 adegan cahaya yang melayang ke langit? 9 jarum abadi era kuno kan? Xian Miao Miao juga mengungkapkan ekspresi harapan yang kuat. Akankah dia pertanyaan sederhana ini hadir di hati semua orang di sini? Apakah manusia benar-benar dapat memicu tanda abnormal 9 kilat yang melayang ke langit? Meskipun itu sangat tak terbayangkan, Raja Elf, 4 tetua agung, pelindung dan bahkan immortal yang tak terukur mengungkapkan ekspresi yang sama seperti harapan yang kuat seperti Xian Miao Miao. Meskipun mereka tahu bahwa hal seperti itu akan sangat tidak mungkin terjadi, bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi, mereka semua berharap hal itu terjadi. Mereka semua berharap dapat menjadi saksi mukjizat. Jadi, pada saat itu, orang banyak tidak mengalihkan pandangan mereka ke langit malam yang tertutupi dengan kilat keemasan yang luar biasa. Sebaliknya, tatapan mereka semua tertuju pada jarum abadi era kuno tunggal yang belum dipicu. Mereka semua ingin menjadi saksi mukjizat saat itu terjadi. Zes. Tepat pada saat itu, jarum abadi era kuno terakhir itu mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sambaran petir keemasan melonjak ke langit. Rumble.
Setelah itu petir melonjak ke langit dan dicampur dengan petir yang sudah memenuhi langit, semua petir emas yang menutupi langit mulai bergerak dengan kerusuhan yang ekstrim. Sebelumnya, mereka seperti pasukan yang luar biasa yang diperintahkan untuk memamerkan kekuatan mereka di langit. Namun, pada saat itu, seolah-olah hidup diberikan kepada mereka. Mereka benar-benar dipisahkan menjadi 9 pasukan petir emas besar dan berdiri di langit. Mereka menutupi seluruh langit sejauh mata memandang. Kekuatan mereka hanya tak terlukiskan. Mereka tidak seperti 9 petir biasa. Sebaliknya, mereka lebih mirip 9 binatang petir hidup yang memancarkan dominasi luar biasa. 9 baut petir melonjak ke langit, 9 baut petir melonjak ke langit. Chu Feng benar-benar telah memicu ke 9 jarum abadi era kuno dan mengungkapkan tanda abnormal ini. Pada saat itu, Xian Miao Miao sangat bersemangat sehingga suaranya mulai bergetar. Bahkan ketika dia sendiri telah memicu 9 kilat melayang ke langit, dia tidak bersemangat seperti ini. Tidak, ini palsu, benar-benar palsu. Pada saat itu, Xian Yuyin benar-benar tercengang. Bukan hanya dia, ayahnya juga tercengang. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan hal semacam ini? Apakah dia benar-benar manusia? Roar. Tepat pada saat itu, raungan tiba-tiba terdengar dari kolam abadi era kuno. Ketika raungan itu terdengar, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Itu benar-benar melampaui suara kilat keemasan yang menutupi langit. Suara apa itu? Pada saat itu, kerumunan semua mengarahkan pandangan mereka ke kolam abadi era kuno. Mereka semua mendengar raungan mengejutkan itu. Roar. Saat berikutnya, auman itu terdengar lagi. Hanya saja, kali ini, itu bukan raungan tunggal. Sebaliknya, ada 7 raungan yang terdengar bersama. Pada saat yang sama dengan raungan itu terdengar, 7 binatang petir besar menutupi, dan kilat yang berkelap-kelip keluar dari kolam abadi era kuno dan masuk ke langit. Surga, apa itu? Setelah melihat 7 binatang buas yang sangat besar itu, bahkan tokoh besar era kuno peri mulai panik. Sebagai ahli absolut, mereka semua memiliki persepsi luar biasa yang melampaui orang-orang biasa. Pada saat itu, mereka semua merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari 7 binatang buas yang sangat besar itu. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Raja Elf mulai sedikit mengernyit. Di depan 7 binatang buas yang sangat besar itu, dia bisa merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sensasi semacam itu dapat digambarkan dengan satu kata, kecil. Ketika bahkan Raja Elf yang agung, Raja Elf yang dikenal sebagai ahli terkuat di tanah suci martialisme, merasa dia kecil sebelum 7 binatang buas yang besar ini. Tidak perlu menyebutkan apa yang dirasakan orang lain. Apa itu? Aku belum pernah melihat tanda abnormal semacam itu sebelumnya. Tampaknya bukan berasal dari jarum abadi era kuno, tetapi sebaliknya berasal dari tambak abadi era kuno. Pada saat itu, teriakan keterkejutan mulai bergema tanpa henti. Yang paling penting, teriakan kaget itu berasal dari para ahli besar itu. Itu tanda abnormal yang dipancarkan oleh Chu Feng, kata Xian Miao Miao. Apa, Miao Miao, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa tanda abnormal disebabkan oleh Chu Feng? Princess Ling Yu sangat terkejut. Dia juga heran dengan tanda abnormal itu. Namun, dia tidak berharap bahwa tanda abnormal terkait dengan Chu Feng. Memang benar begitu, ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di kolam abadi era Qianwood Domain. Hanya, dibandingkan dengan saat itu, jauh lebih menakutkan kali ini, kata Xian Miao Miao. Miao Miao, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Tanda abnormal itu melampaui 9 baut kilat di langit. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang dipancarkan oleh Chu Feng itu? Xian Yuyin berteriak keras. Pada saat itu, dia sangat gugup. Alasan untuk itu adalah karena dia takut. Dia takut bahwa tanda abnormal ini benar-benar disebabkan oleh Chu Feng. Itu sebabnya dia harus menyangkal segala sesuatu tentang Chu Feng. Lain, itu akan terlalu mengejutkan baginya untuk ditangani. Jika masalah ini menyebar, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun dari generasi muda tanah suci martialisme yang bisa melampaui Chu Feng dalam hal bakat. Bahkan Xian Miao Miao tidak akan bisa. Chu Feng, apakah itu benar-benar Chu Feng? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Pada saat Xian Yuyin menolak untuk mempercayai ini, orang lain mulai mengaitkan tanda abnormal dengan Chu Feng. Mereka semua pernah mendengar sebelumnya bahwa alasan 4 klan kekaisaran besar ingin membunuh Chu Feng adalah karena mereka takut dengan tanda abnormal yang disebabkannya. Jika mereka mempertimbangkan itu, dan mempertimbangkan tanda abnormal yang menyebabkan bahkan mereka, para ahli besar, merasa takut, maka itu mungkin benar-benar disebabkan oleh Chu Feng. Tidak, itu tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Xian Yuyin menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak berani mengakui ini benar. Pada saat itu, ayah Xian Yuyin juga dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia bermandikan keringat dan gugup sampai ekstrim. Seperti putranya, dia juga tidak ingin semua ini terkait dengan Chu Feng. Splash! Tepat pada saat itu, air kolam abadi era kuno tiba-tiba mulai bergelombang. Seperti naga air, ombak multiwarna mencapai langit. Lalu, bayangan hitam menerobos naga air. Dia berdiri di udara di depan tatapan orang banyak. Pria ini memiliki rambut panjang yang menjuntai di atas bahunya dan pandangan yang cerah. Dia tidak lain adalah Chu Feng. Itu benar-benar Chu Feng. Hanya, ketika orang banyak menatap Chu Feng lagi, ekspresi mereka semua berubah. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bab 1900 pangkat 1 Martial Emperor. Di langit,
7 binatang petir berwarna berbeda yang sangat besar berlari kencang. Mereka terlihat sangat mengesankan, ganas dan tidak tertandingi. Di depan 7 binatang petir yang sangat besar, bahkan 9 kilat emas yang menyegel langit harus mundur dengan anggun. Namun, pada saat itu, orang banyak tidak berminat untuk terus menonton binatang buas yang menakutkan. Sebaliknya, tatapan mereka semua terfokus pada Chu Feng. Pada saat itu, mereka merasa seolah pemuda yang berdiri di udara adalah satu-satunya penguasa seluruh dunia. Bahkan binatang petir besar yang ganas dan kuat hanya ada di sana untuk berdiri di sampingnya. Roar. Tiba-tiba, 7 binatang petir besar di langit mulai mengaum lagi. Kemudian, mereka terbang turun dari langit dan menuju kerumunan. Melihat adegan ini, bahkan tetua elf era kuno mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka buru-buru melompat dan terbang ke kejauhan. Sementara mereka melakukan itu, mereka juga membawa Xian Miao Miao, Putri Lingyu dan yang lainnya bersama mereka. Melihat itu, elf era kuno lainnya, immortal yang tak terukur, dan Avaricious immortal juga dengan cepat melarikan diri. Binatang buas itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka tidak bisa memastikan apakah binatang buas itu adalah entitas nyata, hanya aura yang mereka pancarkan sudah cukup untuk mencekik mereka. Karena itu, mereka tidak ingin mengambil risiko berdiri di depan binatang buas yang sangat besar dan mati untuk mereka. Pada saat itu, hanya 2 orang yang masih berdiri di kolam abadi era kuno. Mereka adalah Chu Feng dan Raja Elf. Raja Elf tidak pergi. Dia sepertinya ingin mengalami sendiri betapa menakutkannya binatang-binatang besar. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak akan pergi. Lagi pula, 7 binatang buas besar itu berasal dari tubuhnya, mereka adalah kekuatan dari garis keturunan bawaannya. Roar. Saat mereka terus mengaum, 7 binatang petir besar sudah tiba di dekat permukaan. Namun, mereka tidak segera memasuki tubuh Chu Feng. Seolah-olah mereka sengaja memamerkan kekuatan mereka benar-benar mulai berlari kencang di sekitar Chu Feng. Melihat adegan ini, seolah-olah binatang petir yang sangat kuat adalah pengawal Chu Feng. Mereka membiarkan semua orang tahu bahwa terlepas dari seberapa kuat mereka hanya milik Chu Feng. Melihat adegan ini, semua orang berseru dengan takjub. Mereka tidak lagi bisa menggambarkan keadaan pikiran mereka. Zzz. Akhirnya, 7 binatang petir besar berubah menjadi 7 sinar petir dan memasuki tubuh Chu Feng. Pada saat itu, aura Chu Feng juga meningkat dari peringkat 9 Half Martial Emperor ke peringkat 1 Martial Emperor. Chu Feng telah mencapai terobosan dan menjadi kaisar bela diri yang sebenarnya. Dia benar-benar mencapai terobosan. Mungkinkah binatang petir yang menakutkan itu benar-benar kekuatan dari garis keturunan warisan Chu Feng? Melihat Chu Feng mencapai terobosan dengan mata mereka sendiri, ekspresi kerumunan semuanya berubah lagi. Menghadapi ekspresi kaget dari kerumunan, Chu Feng mengungkapkan sedikit senyum. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa panen yang dia dapatkan saat ini sekitar pasti tidak terbatas untuk mencapai terobosan untuk peringkat 1 kaisar marsial. Meskipun Chu Feng tidak mendapatkan kemampuan khusus untuk meningkatkan budidayanya seperti Thunder Armor atau Thunder Wings, kekuatan pertempurannya telah meningkat sekali lagi. Kekuatan pertempuran Chu Feng saat ini sangat melampaui kekuatan Xian Miao Miao. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Dengan armor guntur dan guntur sayapnya, Chu Feng bisa meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3 kaisar marsial. Namun, kekuatan pertempuran yang menantang surga menjadi jauh lebih sedikit dihargai begitu seseorang mencapai kerajaan marsial kaisar. Karena semua kaisar bela diri memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Kekuatan pertempuran yang menantang surga mereka akan membatalkan satu sama lain. Namun, bahkan dengan itu, Chu Feng masih akan memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Adapun itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki kaisar marsial lainnya. Dengan kata lain, Chu Feng saat ini mampu bertarung melawan kaisar marsial peringkat 5. Sebenarnya, kemungkinan tidak ada yang di bawah peringkat 6 Martial Emperor akan cocok untuk Chu Feng. Belum lagi 4 tetua tertinggi klan agung tertinggi. Bahkan jika itu adalah Simen Baiyuan, Chu Feng tidak akan merasa takut. Chu Feng saat ini adalah seseorang yang benar-benar berdiri di antara para ahli puncak tanah suci martialisme. Dan dia masih hanya anggota generasi muda. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Sangat luar biasa. Xian Miao Miao adalah yang pertama menabrak Chu Feng. Dia mengambil pakaian Chu Feng dan tersenyum sangat indah. Seolah-olah orang yang telah mencapai terobosan kali ini bukan Chu Feng, melainkan dia. Chu Feng, tanda abnormal yang kamu sebabkan benar-benar terlalu mencengangkan. Kamu benar-benar memiliki bloodline warisan khusus yang lebih kuat daripada bahkan bloodlines imperial. Mungkinkah kamu bukan manusia, melainkan binatang buas yang mengerikan? Tetapi, tidak ada binatang buas di tanah suci martialisme yang memiliki garis keturunan warisan yang kuat. Putri Lingyu juga berlari. Dia juga sangat terkejut. Jika Xian Miao Miao memiliki harapan besar untuk Chu Feng sejak awal, maka Xian Lingyu memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng sekarang. Sebenarnya, bukan hanya Xian Lingyu yang memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Pada saat itu, bahkan beberapa pelindung elf era kuno tiba sebelum Chu Feng, melepaskan status tinggi mereka dan mulai menyapa Chu Feng. Selain itu, nada mereka ramah yang tak terbayangkan. Bahkan immortal tak terukur, ahli yang sama-sama terkenal sebagai Immortal Refinement Weaponry, juga pergi untuk menyapa sekitar Chu Feng.
Dengan meningkatnya budidaya Chu Feng, persepsinya juga meningkat. Bahkan mata langitnya menjadi lebih tajam. Dengan demikian, pada saat ini, dia bisa merasakan kultivasi immortal yang tak terukur. Dia adalah kaisar marsial peringkat 6. Dia memiliki kultivasi yang setara dengan Nangong Longjian. Adapun pelindung elf era kuno, mereka semua memiliki harta yang menyembunyikan kultivasi mereka. Dengan demikian, meskipun persepsi Chu Feng telah menjadi jauh lebih kuat, dia masih tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Namun, Chu Feng berpendapat bahwa mereka juga harus memiliki budidaya di sekitar peringkat 6 kaisar marsial. Peringkat 6 kaisar marsial, mereka memiliki budidaya yang sangat tinggi. Dari ini, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa tetua elf era kuno kemungkinan besar memiliki kultivasi yang lebih menakutkan daripada pelindung ini. Adapun Raja Elf, budidayanya akan lebih kuat. Wos, 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 wos. Tepat pada saat itu, banyak tokoh terbang dari semua arah yang berbeda. Mereka semua ahli kerajaan elf. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia, keempat Grand Tetua dan berbagai pelindung Tuhan. Setelah mendekat, mereka semua berlutut di udara dan mulai dengan sopan menyapa orang-orang di sini. Ternyata mereka semua telah tiba di sini untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Karena mereka pikir sesuatu mungkin terjadi setelah melihat 7 binatang buas besar yang menaungi 9 baut petir di langit. Mereka tidak berharap banyak tokoh besar ini hadir. Ternyata kekhawatiran mereka tidak perlu. Namun, dari ini, dapat dilihat bahwa Chu Feng mencapai terobosan di depan umum seperti ini telah menyebabkan reaksi yang sangat besar. Dia telah membuat khawatir seluruh kerajaan peri. Monster besar di puncak tanah suci martialisme. Namun, ini yang ingin dilakukan Chu Feng. Di kerajaan elf, ada orang yang menyukainya dan orang yang tidak menyukainya. Namun, paling tidak, Raja Elf terkuat tidak memusuhi dia. Ini membuat Chu Feng percaya bahwa Raja Peri adalah orang yang bijaksana. Adapun mereka yang bijak, mereka harus bisa memastikan yang benar dari yang salah. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengungkapkan kekuatannya dan membiarkan Raja Elf memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya dan berpikir tinggi tentangnya. Saat itu, ketika Kekaisaran Nangong Kekaisaran melihat potensi Chu Feng, mereka menganggap Chu Feng sebagai ancaman dan dengan sepenuh hati ingin melenyapkannya. Ini berarti Nangong Beido bukan orang yang bijak. Karena jika dia bijaksana, dia tidak akan mencoba untuk menghilangkan Chu Feng. Sebaliknya, dia akan mencoba berteman dengan Chu Feng. Apa yang diinginkan Chu Feng adalah menjadi teman kerajaan elf. Paling tidak, dia ingin membangun hubungan yang baik dengan mereka. Meskipun Chu Feng sudah sangat kuat, dia masih bukan ahli yang paling kuat di seluruh tanah suci martialism. Dia membutuhkan tempat perlindungan kerajaan elf, pohon raksasa yang sangat besar ini. Bahkan jika mereka menolak untuk melindunginya, dia membutuhkan mereka untuk setidaknya tidak menjadi musuhnya. Pada saat itu, melihat reaksi dari banyak karakter agung kerajaan elf, jelas bahwa dia telah berhasil. Pertaruhannya telah berhasil. Pada saat ini, banyak orang di kerajaan elf memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Ini terutama berlaku untuk Raja Elf. Dari tatapannya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia sangat memikirkannya. Tentu saja, ada pengecualian untuk aturan itu. Misalnya, ada Xian Yuyin dan ayahnya. Chu Feng tahu bahwa setelah hari ini, ia akan menjadi Xian Yuyin dan duri ayahnya. Namun, jadi apa? Ketika dia telah mendapatkan rahmat baik dari bahkan Raja Elf mereka, bagaimana mungkin dia takut akan pelindung semata?